Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Ia memimpin negara dari tahun 1945 hingga 1967. Soekarno dikenal sebagai seorang orator ulung yang berhasil menggalang dukungan rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Selama masa pemerintahannya, Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin dan mempromosikan persatuan melalui semboyan Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun pemerintahannya berakhir di tengah ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta meningkatnya konflik antara Angkatan Bersenjata dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Soeharto mengambil alih kepemimpinan setelah turunnya Soekarno dan menjadi presiden kedua Indonesia. Ia memimpin dengan gaya otoriter selama lebih dari 3 dekade dalam periode yang dikenal sebagai Orde Baru. Di bawah Soeharto, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabilitas politik, namun dengan harga kebebasan politik yang dibatasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi masalah serius selama masa jabatannya. Krisis moneter Asia pada akhir 1990-an memicu kerusuhan dan tekanan publik yang akhirnya memaksa Soeharto mundur dari jabatannya pada tahun 1998. B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden, menggantikan Soeharto setelah pengunduran dirinya. Masa kepemimpinannya yang singkat diwarnai oleh upaya reformasi besar-besaran untuk membebaskan sistem politik dan ekonomi dari pengaruh Orde Baru. Habibie memperkenalkan sejumlah perubahan, termasuk pemilu yang lebih demokratis dan desentralisasi kekuasaan. Namun, ia juga menghadapi tantangan besar, termasuk krisis ekonomi yang berlanjut dan referendum yang menyebabkan Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang dikenal karena perjuangannya di bidang pluralisme dan hak asasi manusia. Ia menjadi presiden keempat Indonesia setelah pemilu yang pertama kali dilakukan dengan sistem multipartai. Pemerintahannya diwarnai oleh upaya untuk mereformasi militer dan birokrasi, serta memperkuat kebebasan pers. Namun, konflik internal dan isu kesehatan membuat masa jabatannya singkat. Ia diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, pada tahun 2001. Masa kepresidenan Gus Dur diwarnai oleh berbagai konflik politik dengan DPR dan elemen-elemen penting lainnya dalam pemerintahan. Ketegangan dengan militer dan ketidakpuasan partai-partai politik terhadap beberapa kebijakan dan tindakan Gus Dur memperparah situasi. Gus Dur terlibat dalam 2 skandal besar yang dikenal sebagai Bulog-Gate dan Brunei Gate. Meskipun tidak terbukti bersalah, tuduhan korupsi ini menciptakan ketidakpercayaan di kalangan legislatif dan publik. Bulog-Gate berkaitan dengan hilangnya dana dari Badan Urusan Logistik, Bulog. Brunei Gate melibatkan tuduhan penyalahgunaan dana bantuan dari Sultan Brunei. Megawati Soekarno Putri menjadi presiden kelima Indonesia setelah pemakzulan Abdurrahman Wahid. Ia menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Megawati berfokus pada stabilitas politik dan ekonomi, serta melanjutkan beberapa reformasi yang dimulai oleh pendahulunya. Namun, ia menghadapi kritik atas lambatnya upaya pemberantasan korupsi dan penanganan isu-isu sosial. Megawati Soekarno Putri mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden tahun 2004. Dalam pemilihan tersebut, ia menghadapi beberapa calon kuat, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Ketidakstabilan politik dan tantangan dalam pemerintahan koalisi juga berkontribusi pada penurunan popularitas Megawati. Beberapa keputusan politik yang kontroversial selama masa pemerintahannya juga mempengaruhi pandangan publik terhadap kepemimpinannya.
Susilo Bambang Yudhoyono, sering disebut SBY, adalah Presiden ke-6 Indonesia dan Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum langsung. Ia menjabat selama 2 periode dan dikenal dengan pendekatannya yang lebih demokratis dan berorientasi pada reformasi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan stabilitas politik yang lebih baik. Namun, pemerintahannya juga dihadapkan pada tantangan besar, termasuk bencana alam dan masalah korupsi yang masih merajalela. SBY memimpin Indonesia melalui krisis finansial global 2008, dengan ekonomi Indonesia yang relatif tidak terlalu terdampak parah dibandingkan banyak negara lain. Indonesia menghadapi sejumlah serangan teroris selama masa SBY, termasuk bom Bali 2005 dan beberapa serangan lain. Joko Widodo, yang akrab disapa Jokowi, adalah Presiden ke-7 Indonesia. Sebelum menjadi presiden, ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo. Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Selama masa jabatannya, ia berfokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, reformasi birokrasi, dan peningkatan layanan publik. Jokowi juga menghadapi tantangan seperti pandemi COVID-19 dan isu-isu ekonomi serta politik yang kompleks. Isu dinasti politik menjadi salah satu kritik yang sering diarahkan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam beberapa tahun terakhir. Ini terutama terkait dengan keterlibatan anggota keluarganya. Mereka menyoroti bahwa popularitas Jokowi berkontribusi besar terhadap keberhasilan politik anak dan menantunya. Prabowo Subianto adalah presiden terpilih tahun 2024. Ia pernah menjadi Danjen Kopassus pada tahun 1998. Namun, ia dituduh terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang jatuhnya rezim Soeharto. Saat itu, Indonesia tengah mengalami gejolak politik yang signifikan dan Prabowo sebagai komandan pasukan elit Kopassus dituduh memimpin operasi yang melibatkan penculikan dan penahanan aktivis yang kritis terhadap pemerintah. Kasus ini menimbulkan kontroversi dan berdampak pada karir militernya, sehingga ia akhirnya diberhentikan dari posisi tersebut. Prabowo sendiri selalu membantah keterlibatannya secara langsung dalam operasi penculikan tersebut. Meski ada laporan investigasi dan pengakuan dari beberapa pihak yang menyatakan keterlibatan unit yang dipimpinnya, tidak ada proses pengadilan yang secara resmi memutuskan Prabowo bersalah dalam kasus ini. Oke gas, tambah 2 torang gas. Tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Ciptakan lirikan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Yah, oke gas, tambah 2 torang gas.